Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, kembali di pagi hari ini izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara serta membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah salah satu bagian dari Mazmur yang paling terkenal, yang sangat populer di dalam kehidupan umat Tuhan. Bahkan daripadanya itu dibuatlah sebuah syair tentang pujian kepada Tuhan. Namun pada pagi hari ini mari kita melihat apa arti ungkapan sejauh timur dari barat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Yesus Kristus, ungkapan pemazmur sejauh timur dari barat merupakan sebuah gambaran keluasan. Barat sangatlah jauh dari timur. Kita tidak bisa mengukur dengan pasti berapa panjang atau luasnya. Seperti itulah keluasan pengampunan Allah atas dosa dan pelanggaran manusia. Kecenderungan kita manusia adalah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa lagi. Hal ini disebabkan kelemahan iman manusia. Manusia masih mudah tergiur dengan segala bujuk rayu kedagingan. Namun dalam kelemahan manusia itu, saat manusia sadar akan dosanya dan mau datang kepada Allah serta memohon pengampunannya, maka Allah Sang Pemurah itu akan memberikan pengampunan seluas-luasnya bagi kita. Itu arti dari kata ungkapan sejauh timur dari barat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita belajar apa pesan firman Tuhan bagi kita saat ini. Oleh sebab itu mari kita dengan seksama kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Pesan firman Tuhan pada hari ini yang pertama adalah pengampunan Allah itu tiada batasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita layak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Pengampun. Pemazmur menggambarkannya sejauh timur dari barat, utara dan selatan, timur dan barat adalah belahan dunia ini yang kita tahu betapa jauhnya itu satu sama lain, dan satu sama lain tidak akan pernah bertemu. Demikianlah Tuhan akan membuang jauh-jauh pelanggaran kita kepadanya. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Allah sekali mengampuni segala kesalahan kita, maka Allah telah menghapuskan segalanya dan tidak mengingat lagi. Artinya Allah kembali merestart kehidupan kita di hadapannya, sehingga kita menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Yesus, hal inilah yang dirasakan oleh Raja Daud dalam hidupnya. Daud mencapai puncak kejayaannya dalam pemerintahannya. Namun di satu sisi dia juga melalui begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Daud menyadari dan mengakui bahwa semuanya itu dapat terjadi dalam hidupnya hanyalah berkat pengasihan Tuhan. Daud sangat bergumul akan dosa yang dia lakukan terhadap Batseba, dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuninya. Itu pesan firman Tuhan
yang pertama bagi kita. Pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita adalah Tuhan Maha Pengampun, maka kita pun harus mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menggambarkan ungkapan syukur Raja Daud akan kemurahan hati Tuhan yang sudah mengampuni dosanya, yang secara manusia itu adalah dosa besar, pelanggaran yang hebat sebagai seorang raja. Tetapi lewat pesan ini Daud mengajak kita semua sebagai umat pilihan Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menerima satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menyimpan dendam dan amarah terhadap sesama. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang sama diminta dari kita dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Maha Pengampun. Betapa besar dan seringnya kita berdosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menahan diri untuk tidak mengampuni. Tuhan selalu segera mengampuni setiap kali kita berdosa dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Besar atau kecil dosa itu, ketika kita akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan ampuni. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Maha Pengampun, Tuhan mudah sekali mengampuni kita, meskipun kita terlalu sering menyakiti hatinya. Maka hal yang sama seharusnya itu kita lakukan kepada orang lain, kepada sesama kita. Sesering apa orang lain menyakiti kita, tidak ada alasan bagi kita tidak mengampuni. Sebesar apapun kesalahan orang itu kepada kita, tidak ada alasan untuk membuat kita tidak mengampuninya. Betapa banyak sering dia melukai hati kita, itu tidak melegalkan, itu tidak mengizinkan kita otomatis untuk tidak mengampuninya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dibanding dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tentu terlalu kecil dan ringan dosa dan perbuatan orang lain kepada kita. Kalau dosa kita terlalu banyak dan besar, Tuhan saja ampuni. Mengapa kita sulit mengampuni kesalahan orang lain yang hanya kecil? Mengapa kita sulit mengampuni pasangan kita, baik suami kita, baik istri kita? Atau kenapa kita sulit mengampuni anak-anak kita? Mengapa kita sulit mengampuni orang tua kita? Atau mengapa kita sering sulit mengampuni saudara-saudara kita? Padahal mereka nggak tiap hari menyakiti kita. Padahal mereka nggak tiap hari berbuat dosa kepada kita. Kita yang tiap hari berdosa, kita yang tiap hari menyakiti hati Tuhan, Tuhan saja mengampuni. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, itu berarti kita mengangkat diri kita menjadi pribadi yang hebat, lebih kuasa, lebih tinggi posisinya dari Tuhan. Karena Tuhan saja Maha Pengampun, mengapa kita pelit pengampunan? Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan firman Tuhan yang ketiga pagi hari ini, kita harus bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pemazmur berkata, sejauh timur dan barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 12 dan 14. Bagian ayat firman Tuhan ini menunjukkan betapa Tuhan begitu penuh kemurahan dan belas kasihan kepada kita, sehingga Dia mau mengampuni kesalahan kita dan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, Allah rela membayar pelanggaran kita
dengan bersedia menanggung dosa-dosa kita di dalam diri putranya Yesus Kristus. Ketika Yesus menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ia berseru, "Sudah selesai." Artinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Artinya lunas. Hutang maut telah dibayar lunas. Pengampunan Tuhan sempurna dan melimpah. Betapa sering kita tidak menghargai pengampunan Tuhan, sehingga kita begitu sulit mengampuni orang lain. Karena itu, jikalau Tuhan telah memberikan pengampunan tanpa batas bagi kita, maka sejatinya kita pun harus mampu mengampuni apapun kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Maha Pengampun, maka sepatutnya, selayaknya kita senantiasa bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, berarti kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, dendam, kepahitan, sakit hati, itu berarti kita menganggap bahwa kita berhak membalas apa yang menjadi keinginan kita. Padahal pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Maka kalau haknya Tuhan kita rampas, berarti kita perampok haknya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, siapapun engkau saat ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, ketika engkau menyaksikan program firman Tuhan motivasi pagi ini, ingatlah akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia tidak pernah mengingat-ingat seberapa banyak dosa dan besarnya pelanggaran kita. Dengan segera, dengan murah hati dia mau mengampuni. Bahkan dia rela menanggungkan dosa itu di dalam dirinya lewat penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Maka hal yang sama Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Marilah jadi pribadi yang pemurah. Mari jadilah orang yang mudah mengampuni. Marilah jadi orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena saya yakin dan percaya, engkau siapapun dirimu, engkau membutuhkan pengampunan Tuhan. Maka engkau juga harus rela mengampuni setiap orang yang bersalah kepada engkau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Kita harus bersyukur dan bersyukur karena Tuhan senantiasa mengampuni kita, menyucikan kita, menjadikan kita selalu baru di hadapannya, karena Dia rela mengampuni kita. Oleh sebab itu, kita jalani hari ini dengan penuh semangat. Jangan buat kesalahan, jangan buat dosa lagi, karena kita menganggap sepi pengorbanan Tuhan kalau kita masih berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu, selamat berjuang sepanjang hari ini. Nyatakan kasih Allah di dalam dirimu dengan mengasihi orang lain yang bersalah kepadamu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.